balik lagi dong ya sama Rista Swestika, perencana keuangan buat keluarga kamu. Rista tuh seneng banget kalau udah waktunya episode curhat bareng Rista. Seneng banget deh pengen ngobrol sama emak semua, pengen curhat-curhat tentang keuangan. Oh iya mak, ngomongin tentang curhat-curhat keuangan, Rista tuh lagi ngeliat berita. Udah lihat berita belum sih mama hari ini? Coba deh lihat beritanya. Duh, serem banget deh beritanya. Rista jadi kepikiran nih mak. Kenapa ya banyak banget orang-orang di luar sana yang saat ini tuh lagi ketipu banget dengan investasi bodong. Aduh, mama di finansialku jangan sampai kayak gini deh. Udah kita cari duitnya susah gitu kan ya. Barter waktu, tenaga, emosi, jiwa dan amarah dengan sejumlah uang. Tiba-tiba uangnya hilang dalam sekejap. Karena Rista sih gak rela deh mama. Yuk kita ngomongin tentang investasi bodong nih. Biar kita gak tertipu terus. Nyari uangnya susah ya. Mamafinansialku.com, seperti yang tadi Rista bilang dari awal, Rista di episode kali ini tuh mau cerita gitu ya. Ada salah satu emak-emak, salah satu klien Rista juga sih, sebut aja namanya Ibu Santi gitu kan ya. Ini sempat terkena yang namanya investasi bodong. Aduh, Rista pada saat dengerin Mak Santi ini curhat, aduh sampai ya ampun sayang banget ya duitnya gitu. Nah makanya nih sebenarnya Rista mau cerita ini ke emak-emak semua agar masalah si ibu-ibu Santi ini gitu ya itu tidak terjadi sama emak-emak finansialku yang lainnya. Emak-emak, sebenarnya Santi ini tuh bukan orang yang buta banget sih terhadap investasi. Ceritanya gini, waktu itu Santi lagi kumpul sama teman-teman arisannya. Biasa lah ya kalau kumpul bareng teman-teman arisan itu ada aja yang diceritain termasuk tentang investasi. Karena ya tidak menutup kemungkinan juga arisan itu ajang untuk pamer-pamer aset, betul gak sih? Tapi gak semua arisan begitu sih gitu, cuman ada aja yang beberapa seperti itu. Terus ada teman Santi ini yang mengaku sudah dapat untung dari salah satu aplikasi pencetak uang. Wow, aplikasi pencetak uang. Rista aja baru denger nih ya, jangan-jangan ini, ntar dulu deh. Caranya sih katanya sangat mudah banget nih mak. Cukup isi saldo lalu belanja secara virtual. Kemudian katanya belanja ini tuh untuk membantu seller di e-commerce agar tokonya terlihat laku. Teknik apa lagi nih ya? Terus katanya setelah belanja virtual nanti kita dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan. Semudah itukah kita berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi mak? Oke, tahan dulu julidnya. Oke, teman Santi ini mengaku katanya sudah dapat 10 juta rupiah dari si mesin pencetak uang ini. Awalnya gini, Santi itu menolak karena dia curiga. Ini sih gak bener deh, mana mungkin bisa kaya dengan cara begituan. Seperti yang Rista bilang tadi, Santi ini tuh bukan yang buta-buta banget dengan investasi, paham betul dengan investasi gitu ya. Tapi temennya Santi seperti biasa, namanya juga orang mencari mangsa. Gak gentar tuh mak. Temen Santi tuh terus aja nunjukin saldo yang sudah ia terima. Ternyata Santi lama-lama tergiur juga. Wow, beneran loh dapat 10 juta nih mak. Santi pun tanpa berpikir panjang langsung aja tuh download aplikasinya. Kemudian tanpa pikir panjang lagi langsung masukin top up 20 juta dan melakukan belanja virtual rutin selama 3 hari. Dah hari keempat Santi gak bisa buka aplikasinya. Kemudian Santi tanya sama temennya dan jawaban temennya sama. Temen Santi pun gak bisa buka nih aplikasinya nih San gitu ya. Kemudian Santi karena udah merasa 20 jutanya nih gak tahu kabar beritanya dan berharap tadi untung 10 juta. Si Santi ini terus aja cari tahu soal aplikasi ini. Ternyata seperti biasa dan seperti dugaan Santi di awal bahwa ini adalah aplikasi bodong. Terus gimana dong dengan 20 juta Santi? Seperti biasa, raib sudah uangnya. Hilang gitu aja kali ya mama ya. Aduh kasihan banget deh dengan Mbak Santi ya. Akhirnya mau untung 10 juta malah raib 20 juta. Ya itu tadi deh kalau tergiur dengan keuntungan atau cuan-cuan yang tinggi tapi kayaknya gak masuk di logika. Nah mama sebenarnya investasi bodong di Indonesia itu sering banget terjadi. Ya akhir-akhir ini marak banget sih yang akhirnya membuat pengakuan kalau sudah terjerumus ke dalam investasi bodong. Oke,
sebagai emak-emak pengatur keuangan keluarga, sebagai emak-emak manajer keuangan keluarga, perlu sekali untuk kita menghindari investasi bodong seperti ini. Terus gimana dong caranya Riz biar kita terhindar dari investasi bodong? Kan nggak mau juga ya kehilangan 20 juta gitu aja, kan cari duitnya susah. Aduh nggak mau banget deh Riz kena investasi bodong. Udah tenang aja, Rista di episode kali ini akan memberikan informasi kepada emak-emak semua untuk menghindarinya. Ada beberapa ciri investasi bodong yang wajib emak-emak pahamin, yang wajib emak-emak catat, dan kalau ada penawaran-penawaran seperti temennya Mbak Santi tadi, teman-teman udah langsung blacklist aja bahwa itu termasuk dalam investasi bodong. Yuk, yang pertama, sudah pasti investasi bodong itu suka menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka waktu yang sebentar dan resikonya kecil. Jadi kalau ada temennya emak-emak semua yang menawarkan artinya kita mesti waspada. Jangan-jangan ini sudah termasuk dalam investasi bodong. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah pasti kita mesti cek dulu masalah perizinannya. Apakah dia sudah terdaftar di OJK atau belum? Karena kalau misalnya belum terdaftar di OJK, artinya kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah salah satu termasuk investasi bodong. Jadi mesti dicek perizinannya ya emak-emak ya. Kemudian yang ketiga, pemasarannya secara diam-diam ya. Diam-diam tahu-tahu udah banyak aja nih orang yang mengalami kerugian gitu ya. Nah, biasanya pemasaran ini dilakukan dari orang ke orang atau dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Contoh kayak Mbak Santi tadi ya kan, dari lingkungan ke lingkungan. Artinya dari komunitas arisan, kemudian dari mulut ke mulut, kemudian dilihat ibu-ibu yang kayaknya uangnya banyak tapi kayaknya mudah banget deh dipengaruhi untuk ikut investasi bodong. Nah, kemudian juga dia tidak ada website resmi yang melakukan pemasarannya secara resmi. Makanya tadi harus dicek apakah sudah terdaftar perizinannya di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, yang keempat, ciri-cirinya adalah produknya tidak jelas. Nih, produknya itu nggak jelas banget. Ya kayak tujuan keuangan, kalau misalnya nggak dibuat anggaran, ya makin nggak jelas deh. Oke, ya produknya nggak jelas. Artinya produknya ini nggak ada gitu. Sama kayak ceritanya Mbak Santi tadi gitu ya. Jadi nggak tahu nih produknya seperti apa, nggak ada gambarannya. Jadi kita tuh kayak ngayal aja gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, keuntungannya macet. Kalau yang pertama biasanya kita tuh suka diiming-iming dapat keuntungan. Iya sih benar, keuntungan pertama di awal dia pasti keluar. Tapi untuk keuntungan yang kedua, ketiga, yang keempat, lama-lama dia macet dan langsung aja menghilang. Kayak rasanya di PHP-in gitu deh mak-mak. Toto uang kita raib aja nggak kembali. Nah, karena tadi mak-mak udah tahu kan ciri-ciri investasi bodong atau investasi ilegal itu seperti apa. Yuk mulai deh sadar bahwa mencari uang itu bukan hal yang mudah mak-mak. Maka dari itu kita mesti paham betul, harus pintar-pintar nyimpan uangnya di tempat instrumen keuangan yang benar-benar diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang aman dan tepat pastinya. Riz, terus gimana dong kalau misalnya emak-emak semua ini mau berinvestasi? Gimana investasi yang paling cocok dan paling aman nih buat emak-emak? Oke, tanpa menunggu lama lagi aja deh gitu ya. Di episode kali ini seperti biasa, Rista mau kenalin beberapa investasi yang bisa emak-emak lakukan. Dimana investasi ini mudah dipelajari dan bisa dimulai dari smartphone emak-emak aja. Jadi smartphone-nya bukan hanya untuk foto-foto aja, tapi bisa memulai untuk berinvestasi dengan tepat agar tujuan keuangan emak-emak semua bisa segera terwujud. Yang pertama, kita akan bahas mengenai reksadana. Tapi Rista mesti jelasin dulu, di sini Rista nggak akan jelasin secara detail apa itu reksadana, karena emak-emak semua bisa langsung nonton aja di video-video yang dibawakan oleh Pak Melvin Mumpuni. Beliau pernah bahas reksadana secara detail, di mana belinya, di mana cara pemilihannya, dan apa sih yang sesuai dengan tujuan kita. Di sini Rista hanya mau informasiin aja beberapa jenis dari reksadana. Nah, reksadana itu ada macam-macam jenisnya emak-emak semua. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana pasar uang, dan ada reksadana saham. Nah, dari reksadana-reksadana ini tentunya emak-emak juga makin pengen tahu apa sih sebenarnya reksadana itu. Contoh kecilnya tuh seperti ini, karena kita emak-emak, Rista analogikannya dengan sayur mayur aja deh. Contoh gini, Rista lagi kepengen banget makan sayur asem.
Tapi Rista lagi nggak mau repot dengan masak-masak di dapur karena waktunya nggak cukup gitu ya. Karena Rista lagi semangat banget bikin video buat curhat emak-emak gitu. Nah artinya Rista nggak mau repot, tapi Rista kepengen makan sayur asem. Akhirnya Rista order nih sayur asemnya. Oke, di dalam sayur asem itu sudah pasti kan ada macam-macamnya tuh emak-emak ya. Ada kolnya, ada kacang tanahnya, ada kacang panjangnya, ada buah asemnya gitu, macam-macam tuh. Nah itu diibaratkan dengan si reksadana, di mana reksadana itu macam-macamnya, isinya itu ada obligasi, ada deposito, dan ada saham. Oke, sedangkan yang masaknya itu disebut dengan manajer investasinya, artinya dia ada yang mengelolanya. Nah karena tadi Rista nggak mau repot, mau terima beres aja, maka pilihlah tadi reksadana. Sama, Rista nggak mau repot masak, akhirnya Rista beli aja tuh sayur asemnya. Nah itulah yang disebut dengan reksadana emak-emak ya. Jadi sudah ada yang mengelolanya, kemudian reksadana tadi itu macam-macam gitu ya. Isinya ada campuran dari obligasi, deposito, dan saham gitu ya. Nah yang kedua, emak-emak juga bisa memulai berinvestasi dengan peer-to-peer lending. Udah pernah dengar belum ya peer-to-peer lending yang P2P lending katanya gitu. Oke. Nah apa sih itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending ini adalah sebuah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, ataupun mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya gini deh, peer-to-peer lending itu yang menghubungkan antara pemberi pinjaman yang disebut dengan investor atau pendanaan dengan peminjam secara online. Oke. Nah kemudian biasanya juga peer-to-peer lending ini sebenarnya mirip dengan konsep marketplace nih, mak-mak semua, yang menyediakan pertemuan gitu ya, sebagai wadah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Tapi kalau di peer-to-peer lending ini yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan yang akan meminjam uang gitu ya. Jadi kegiatannya lebih banyak pinjam meminjam uang. Nah kalau udah ngomongin antara pinjam dan meminjam uang ini, sudah pasti akan ada bunga dan ada sudah pasti gagal bayar. Nah kalau misalnya si peminjam ini rutin bayarnya, artinya kita akan mendapatkan keuntungan dari bunganya. Tapi kalau misalnya si peminjam ini tidak bisa melakukan pembayaran, artinya akan terjadi gagal bayar. Nah untuk peer-to-peer lending ini pastikan emak-emak semua memilih platformnya yang benar-benar sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan kemudian sudah bisa mengantisipasi kalau terjadi gagal bayar seperti apa. Apakah uang kita kembali atau seperti apa gitu ya. Jadi apakah ada asuransinya, kemudian apakah ada garansinya. Jadi emak-emak semua harus dicek lagi ya kalau mau berinvestasi di peer-to-peer lending. Nah investasi yang ketiga adalah namanya saham. Nah mama pasti sudah tahu ya apa ini saham, karena saham ini lagi digandrungin banget. Bahkan anak SMA, SMP udah pada nanya, gimana sih Karista cara untuk investasi di saham, apalagi emak-emak gitu kan ya. Oke, mama sebenarnya bisa banget loh untuk berinvestasi di saham. Dimana investasi saham ini sebenarnya kalau kita udah ngerti konsepnya itu mudah banget untuk kita lakukan. Tapi kalau misalnya emak-emak masih belum paham juga bagaimana sih memulai berinvestasi di saham, mama bisa nonton video dari Pak Melvin Mumpuni yang kupas tuntas tentang saham. Saham apa aja yang bisa kita gunakan untuk mempercepat tujuan keuangan kita. Karena sebenarnya investasi itu adalah sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk segera sampai pada tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, sebenarnya konsepnya saham ini mudah banget. Saham ini merupakan bentuk kepemilikan sebuah perusahaan. Artinya kalau kita beli saham berarti kita merupakan salah satu pemilik perusahaan ini yang nantinya kita akan dapatkan pembagian keuntungannya. Jadi simpelnya seperti itu kalau kita berinvestasi di saham. Oke mak-mak, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis investasi, tapi di video kali ini Rista hanya bahas 3 jenis investasi aja. Yang pertama tadi ada reksadana, kemudian ada peer-to-peer lending, dan yang ketiga ada saham. Nah, di mana mak-mak bisa lakukan berinvestasi itu mulai di rumah aja dengan menggunakan smartphone mak-mak semua, karena ini bisa diunduh di berbagai macam platform yang bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store untuk aplikasi-aplikasi mak-mak untuk berinvestasi dari rumah pastinya. Tapi mesti dipastikan lagi ketika kita memilih investasi harus terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Dan sudah dipastikan harus 2L. Apa itu 2L? Legal dan logis. Jadi jangan sembarangan ya. Nanti kalau misalnya diberikan keuntungan artinya nggak logis tuh kalau keuntungannya sampai 50%. Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi harus legal dan logis emak-emak. Nah, emak-emak udah dapetin semua kan untuk jenis-jenis investasi agar kita tidak terjebak dengan investasi bodong seperti Mbak Santi tadi gitu ya. Jadi kita harus belajar dari pengalaman yang dialami oleh Mbak Santi. Ada beberapa jenis investasi yang sebenarnya emak-emak bisa lakukan dari rumah dengan mudah banget. Tapi kalau misalnya masih bingung juga investasi reksadana seperti apa, peer-to-peernya seperti apa, kemudian saham seperti apa, lagi-lagi Rista bilang gak usah bingung, gak usah pusing. Emak-emak bisa langsung aja curhat bareng Rista dengan klik link di description box ini. Nanti emak-emak bisa konsultasi free. Rista kasih free 20 menit untuk konsultasi langsung dengan Rista. Bagaimana sih kita memilih investasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita, baik tujuan keuangan beli rumah, atau misalnya masih single mau menikah gitu ya, atau mempersiapkan dana pendidikan anak, dana pensiun, bahkan dana liburan sekalipun. Itu bisa emak-emak curhatin langsung bareng Rista. Makanya langsung aja klik di link yang ada di description box-nya. Oke emak-emak, segitu dulu untuk episode kali ini. Kita membahas investasi. Dan jangan lupa terus ikutin curhat bareng Rista. Dan jangan lupa juga subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar emak-emak semua gak ketinggalan curhat bareng Rista berikutnya. Oke emak-emak, udah waktunya emak-emak berdaya, keuangan terjaga, keluarga sejahtera bareng Rista dan finansialku.com. Sampai ketemu di video berikutnya.